in association with Halo, selamat malam. Salam olahraga. Kekalahan harus diterima skuad Garuda di laga perdana kemarin. JHS dan juga kawan-kawan harus takluk 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Susunan pemain yang diturunkan sebagai starting line up hingga formasi 4-3-3 yang dipilih oleh pelatih Patrick Clifford banyak dipertanyakan. Sejumlah pemain juga tampil tidak sesuai dengan harapan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab skuad Garuda tumbang pada laga perdana dari Arab Saudi? Apakah Patrick salah strategi? Saya akan mengulasnya hari ini bersama dua orang narasumber di studio. Saya akan langsung sapa. Pertama adalah pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Nanti Ya, sama-sama. saya minta analisa Anda bagaimana pertandingan semalam. Dan yang kedua adalah koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat malam. Selamat malam. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Lebih spesifik ya dari salam olahraga ya. Oke. Dan yang ketiga, bergabung melalui sambungan luar studio melalui Zoom, mantan striker Timnas Indonesia, Zainal Arif. Assalamualaikum, selamat malam, Kang Abu. Waalaikumsalam, Bram. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik, dan kita masih optimis ya nanti pertandingan di hari Minggu. Saya akan minta nanti tanggapan Anda bagaimana pertandingan semalam begitu. Dan untuk itu, tiga orang narasumber sudah bersama kita. Kita akan mengulasnya bersama di CNN Indonesia Sport. Asa Garuda menuju Piala Dunia. Kali ini bersama saya Bram Herlambang. Tim nasional sepak bola Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi 2-3 dalam pertandingan pertama babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini membuat peluang timnas Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 kian menipis. Bermain di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah melawan Arab Saudi Kamis dini hari. Timnas Indonesia sempat membuka harapan saat wasit menunjuk titik putih akibat handsball pemain Arab Saudi. Kevin Dix selaku eksekutor utama menjalankan tugasnya dengan tenang di menit 11 untuk membawa Indonesia memimpin 1-0. Hanya berselang 5 menit, Saleh Abu Al-Shamad menyamakan kedudukan untuk Arab Saudi di menit 17. The Green Falcons berbalik unggul di menit 37. Pelanggaran yang dilakukan Yakob Sayuri di daerah terlarang berbuah penalti yang dituntaskan dengan sempurna oleh Firas Al-Buraikan. Arab Saudi memimpin 2-1 di babak pertama. Firas Al-Buraikan sukses mencetak gol kedua di pertandingan ini di menit 62. Penyerang Al-Ahli itu berhasil memanfaatkan bola rebound hasil tepisan Martin Pass. Indonesia untuk kedua kalinya mendapat hadiah penalti di laga ini. Kevin Dix tak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan di menit 88 menjadi 2-3. Di waktu yang tersisa, wasit Ahmed Al-Ali sempat mengusir pemain Arab Saudi karena mengulur-ngulur waktu. Meski unggul jumlah pemain di sisa laga, Indonesia tak mampu mengejar defisit skor dan dipaksa menerima kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Meski kalah, secara matematis Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan syarat wajib menang dengan margin lebih dari 2 gol atas Irak di laga kedua nanti. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi memperberat langkah Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tidak ada kata lain selain menang saat melawan Irak di laga kedua nanti, karena saat ini Indonesia berada di posisi terbawah grup B. Dan berikut adalah klasemen sementara putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi memimpin grup B dengan 3 poin berkat kesuksesan mengalahkan Indonesia malam tadi. Anak asuh Hervé Renard juga unggul selisih gol +1, sementara kekalahan memaksa Indonesia berada di posisi juru kunci dengan poin 0 selisih gol -1. Sedangkan Irak baru akan bertanding pada Minggu dini hari menghadapi Indonesia, sekaligus menjadi partai penentuan nasib skuad Garuda.
Kalah, tapi kita belum menyerah. Timnas Indonesia menutup laga melawan Arab Saudi dengan kekalahan 2-3. Di satu sisi, pencapaian ini tentu membuat kita bangga karena sudah berhasil melangkah hingga sejauh ini. Namun di sisi lainnya, pencapaian ini juga menyisakan tanda tanya. Apakah kemarin adalah laga maksimal Timnas Garuda? Jadi apa yang sebenarnya disiapkan oleh pelatih Clifford pada laga semalam? Banyak kesalahan koordinasi antar pemain hingga para pemain yang sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Meski timnas memberikan perlawanan namun gagal menjaga konsistensi pada lini-lini belakang. Apakah taktik Patrick tadi malam sudah tepat atau sebenarnya ada formulasi lain yang seharusnya lebih ampuh? Untuk itu saya akan langsung membahas dengan 3 orang narasumber. Langsung saja saya menuju ke Bung Ropan dan Mas Akmal Marhali. Saya langsung ke Bung Ropan terlebih dahulu. Ya. Jadi saya sebelum kita ngomong soal komposisi ya, saya ingin tahu kenapa kemudian Patrick Clifford begitu ya memilih formasi 4-3-3. Seberapa tepat sebetulnya pertahanan 4 itu kita gunakan? Sebenarnya mungkin dia terkesan dengan di FIFA Matchday 2 kali kan dia memainkan itu dengan Cina Taipei dan juga dengan Lebanon ya. Tapi kita tidak bisa membuat gol lawan Lebanon kan, dengan materi pemain yang tentunya lebih bagus dibandingkan dengan Cina Taipei. Dan saya pikir kalau dia mau cari aman ya, mungkin saja bisa bermain dengan pola yang dia dapatkan ketika kalah di Sydney. Dia kembalikan dengan 3-4-3. Jadi pola itu yang membuat kita clean sheet di GBK ya. Mengalahkan Cina dan sebelumnya mengalahkan Bahrain. Tapi kenapa pertanyaannya dia tidak coba dengan gaya seperti itu? Karena kita kan ini bertandang, bermain di kandang lawan. Lebih bagus dengan counter attack, saya pikir itu akan jauh lebih baik. Daripada bertahan seperti kemarin. Tapi mungkin dia sebagai mantan pemain, dia selalu tidak terbiasa dengan 3 back. Dia bermain dengan 4 back flat. Dan dia merasa yakin, dia percaya diri bahwa ini akan menguntungkan karena harus bikin gol dan harus bisa memenangkan. Sehingga Patrick Clifford bisa memilih tersebut. Tapi kalau bermain dengan gaya, menurut saya bermain dengan gaya seperti itu, ini kan lebih terbuka. Ruang bagi lawan tuh bisa, itu yang terjadi di lapangan. Bahwa penguasaan bola di tengah, mereka tuh jauh lebih kuat dari kita. Kita kalah total di tengah. Nggak bisa lawan tuh. Ya, ada Al-Juwair di sana, ada Salem Al-Dosari, ada Nasir Al-Dosari di sana kan, ada Kaibiri yang bermain dengan sangat bagus. Dan permasalahan kita adalah formasinya atau siapa yang ditempatkan di lini tengah itu yang akhirnya menjadi di tengah itu kan ada agak berbeda ya kejutan ketika starting 11 muncul, itu yang mengundang ada tanda tanya. Ya bukan apa, misalnya Beckham bermain lebih dulu, Mark Klok, di luar banyak orang, kemudian Tom Hayes cadangan, Ole Romani cadangan, bahkan seorang Nathan Cho tidak ada di bench pun, dan dia di antara 6 pemain yang ada duduk di tribun, kan masih bertanya-tanya sebenarnya. Padahal kita harus kuat untuk bisa bermain melawan, kita harus kuat di tengah. Nah itu kita sebagai penonton Indonesia, Anda sebagai pengamat, artinya ini bisa kita katakan coba-coba kah atau kemudian strategi yang gagal? Kalau buat saya agak coba-coba, karena inilah strategi pertama yang dimainkan di partai krusial. Tidak boleh kan coba-coba. Kalau dengan memainkan seperti ini kan mengagetkan. Atau kalau Anda katakan tadi pengalaman di Cina Taipei itu sebenarnya vis-a-vis tidak kalau kemudian dengan Arab Saudi? Kita kesampingkan Cina Taipei karena itu bukan tim yang ideal kan. Dengan walaupun formasi yang sama kemudian ya. Tapi dengan Lebanon itu sudah terbayang itu formasi yang baik. Nah kalau kita kolerasi dengan main lawan Lebanon, itu cuma ada 4 pemain yang berdiri pada posisi yang sama saat itu. Ya ada Dean James, ya kemudian Jacob, ada Kevin Dix dan Jay Ises. Selebihnya itu kan baru. Pasangan-pasangan itu baru awal. Jadi makanya saya pikir ini agak coba-coba. Emil tidak ada, Martin Paes yang tampil luar biasa memang, bagus. Tapi di tengah kan pertama kali Mark Klok dipasangkan tidak pernah bermain dengan Joe Pelupessy. Baru kemarin ya dia bisa bermain dengan Joe Pelupessy yang pertama. Sebenarnya itu kan Tom Hayes di bangku cadangan. Kemudian ke depan Beckham baru pertama kali mungkin bermain dengan Ragnar secara bersamaan dengan Miliano. Ya, jadi memang itu agak sulit. Padahal ada Ole Romani. Kalau bermain mungkin dengan Ole Romani akan jadi pasangan itu akan lebih kuat saya pikir. Ya, di depan ada Ragnar. Kemudian ada Ole dan Miliano. Nah, saya ingin fokus di Ragnar. Apakah kemudian pemilihan Ragnar pada penyerang utama itu bukan keputusan yang tepat begitu? Iya, itu agak membingungkan juga ya. Kita punya 3 striker, Ramadan Sananta ada di tribun, tetapi ada Mauro Silva dan Ole Romani yang sebenarnya siap untuk bisa bermain. Tapi kemudian bermain dengan false 9. Ragnar dipaksakan untuk bermain, bukan pada posisi yang sebenarnya. Ragnar kan lebih bermain ke flank. Walaupun Ole ada Ole kan. Tapi maksudnya isu cedera, isu kesehatan itu kan itu mengemuka dan kita sebagai fans, sebagai penonton, ya rasanya menjadi cukup sama juga dengan Martin Paes kan melewati 8 pertandingan dengan cedera baru pemulihan. Jadi tidak boleh ada alasan. Jadi seharusnya tidak masalah. Iya, dan Ole kan sudah ditanya, dia siap, saya siap bermain, mau 90 menit. Dan ketika dia masuk babak kedua kan, itu berubah permainan. Tahan. Saya nanti akan lebih dalam lagi. Saya ke Kang Abu kalau begitu. Jadi bagaimana Anda melihat lini
serang Ragnar begitu semalam. Apakah kemudian itu keputusan yang tepat begitu, Kang? Kalah cerdik ya, kalah cerdik dalam hal apa? Yang biasanya tuan rumah itu yang ada di pikiran kita ketakutan nih, karena kita pasang double pivot ya, ada Mark Klok juga dan JPL PSI di situ. Mereka sebetulnya bermain menunggu di mid area tim dari Arab Saudi itu sendiri. Jadi menunggu para pemain kita melakukan kesalahan. Sehingga ketika para pemain kita melakukan kesalahan, mereka melakukan counter dengan cepat dan jelas-jelas memang kemarin seperti yang dikatakan Bung Ropan, starting 11 ini agak sedikit ya menjadi tanda tanya lah ya. Tetapi apapun itu mungkin pilihan terbaik dari seorang Patrick Kluivert. Jadi kalau melihat kemarin kita kalah di tengah, yes, sudah pasti mereka Arab bermain sabar, mereka tidak terburu-buru, di 15 menit pertama mereka menunggu kita. Hanya para pemain kita kemarin sering banyak kehilangan bola. Mungkin itu ya yang akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tim Arab Saudi itu sendiri. Oke, Kang. Jadi menurut Anda sebetulnya banyak respon-respon yang reaktif sehingga memang kurang matang begitu? Ya, kalau berbicara masalah kematangan, ya mereka di klubnya juga sudah cukup matang ya. Jadi kalau sudah berbicara dengan tim nasional itu tidak ada tesnya panjang. Jadi kalau misalkan tim nasional sudah memanggil, otomatis secara kualitas, secara kemampuan, secara fisik juga mereka sudah harus selalu siap ketika diturunkan. Nah, dalam hal ini, kalau saya berkaca di pertandingan kemarin, mungkin ya, ini agak sedikit ya, boleh dikatakan coba-coba, karena mungkin Mark Klok juga kuat dalam hal bertahan, tetapi sebaliknya, harapan itu akhirnya tidak sesuai ekspektasi yang betul-betul diharapkan para penggemar sepak bola di tanah air ini. Oke, tapi bagaimana soal nama Mauro Zilstra yang sebagai striker? Apakah itu juga tidak bisa kita harapkan memperkuat begitu menurut Anda, Kang? Ya, kalau menurut saya sih siapapun yang menjadi pemain depan, baik Ole ataupun Mauro, kalau lini tengah kita memang deadlock, ya otomatis aliran bola ke depan itu sudah pasti sangat sulit sekali. Oke. Baik. Jadi mungkin itu ya, kesinambungan itu sebenarnya aja perlu dijaga ya. Saya ke Mas Akmal. Jadi bagaimana kita melihat itu susunan formasi ini cukup menentukan permainan secara keseluruhan begitu, Mas? Kalau bicara main catur ini salah langkah gitu. Langkah pertamanya salah. Langkah atau komposisi? Langkah pertamanya. Jadi openingnya agak sedikit salah. Kenapa? Tapi saya lihat mungkin Kluivert itu belajar juga ketika kita sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0. Ketika itu kan kita main false nine juga, tapi kuat kita di tengah gitu kan. Nah ini kan sekarang mau main middle block, tapi ternyata problem pertamanya ada ketika Calvin Verdong ternyata tiba-tiba tidak bisa main, sehingga tidak banyak pilihan di situ. Tapi kemudian ketika tidak banyak pilihan, tidak ada pelapisnya. Justru Nathan Choaon dimasukkan dalam pemain yang tidak masuk dalam line up. Nah, ini kan sedikit problem yang dihadapi. Ditambah lagi mungkin Kluivert begitu yakin Yaakob Sayuri bisa tampil seperti 2 uji coba terakhir, tapi ternyata di situ sisi lemahnya kita. Ada satu hal yang menurut saya problem yang dihadapi oleh Patrick Kluivert adalah terlambat dalam decision maker, pengambilan keputusan. Ketika babak pertama kita lihat Yaakob begitu mudah ditekan, kemudian juga agak sedikit gugup ketika menutup, sehingga kemudian bikin salah satu blunder narik kaosnya Al-Buraiki. Nah ini kan problem yang seharusnya bisa diatasi di babak kedua, tapi ketika babak kedua hanya Beckham yang diganti gitu. Saya ingat itu cukup buying time sebelum akhirnya turun minum begitu ya. Betul. Nah kemudian setelah 1-3 baru kemudian terjadi pergantian yang akhirnya terjadi perubahan. Karena saya melihat Arab Saudi sebenarnya kalau perjalanan kita dalam 3 pertemuan terakhir, lini belakang mereka tidak terlalu kuat dibandingkan Irak ya. Kita bisa bobol gawang mereka 1-1, kemudian kita menang 2-0, sekarang kita bisa bobol 2 gol. Artinya lini belakang mereka tidak terlalu kuat. Tapi opsi kita untuk melakukan penyerangan sangat sedikit gitu kan. Orat Mangun memang waktu kita tahan Arab Saudi 1-1, dia yang cetak gol ke gawang Arab Saudi sebelum disamakan oleh Al Juair di akhir babak pertama di babak 3 lalu. Tapi ini kan situasinya agak berbeda, tingkatan dan levelnya juga berbeda. Saya pikir ini gara-gara salah langkah ya rusak susu, akibat ini rusak susu sebelanga gitu. Jadi mempengaruhi keseluruhan. Mempengaruhi keseluruhan. Ketika kita udah tertinggal 1-3 udah sangat berat. Walaupun
orang awal-awal kan kita semua berpendapat pasti Menit dibela wasit. ke-10 kita sudah bisa Iya. menggolkan satu. Wah, gitu ini ya. wasit Ahmad Ali akan membantu. Ternyata sebenarnya wasit membantu kita. Iya. Cuma Oke, kita tidak bisa mengambil kesempatan, salah satunya ketika Kano mendapatkan kartu merah. Itu ada peluang juga buat kita, tapi kita sudah habis di situ. Nah itu saya ingin masuk di situ. Jadi sebetulnya kalau kemudian setelah 3-1 baru ada pergantian formasi, menurut Anda secara mentalitas, secara psikologis itu seberapa berpengaruh tekanan pada pemain kita? Ya saya pikir ketika kita awal-awal 15 menit awal kan kita luar biasa sampai kemudian kita dapat penalti. Tapi setelah itu justru kita bukannya makin pede, tapi Arab Saudi makin percaya diri bahwa dia bisa menyamakan kedudukan dan Malah terbalik ya? Iya, malah terbalik. Dan ketika lini tengah kita tidak mampu menutup pergerakan Nasser Dosari, Al-Khaibari, kemudian Al-Juairi. Ya, ini akhirnya terlalu dalam bertahan dan mereka punya penembak-penembak dari luar kotak penalti yang sangat bahaya. Saleh cetak gol. Tapi sebelumnya ada beberapa pemain termasuk Al-Dosari, eksekusi dari lini keduanya sangat cukup bagus sekali. Untungnya Martin Pas tampil sangat paripurna. Kalau walaupun baru sembuh dari penjaga terakhir ini. Iya, kalau dia tidak paripurna kita bisa lebih dari 3 gol masukkan. Artinya apa? Ini PR yang harus dibenahi oleh Kluivert di partai hidup nanti dan tim melawan Irak. Kita ada tekanan mental, ada tekanan psikologi, ada juga tekanan fisik ya. Kalau kita lihat misalnya karena jarak tandingnya terlalu dekat. Kenapa misal Ole Romani tidak dimainkan? Ternyata Ole Romani juga secara fisik nggak kuat juga. Baru main kemarin sudah ruku dia kan. Oke, Mas Akmal tahan. Nanti itu jadi pertanyaan saya di segmen terakhir. Saya mau ke Kang Abul lagi kalau begitu. Jadi artinya 10 menit pertama kita bisa dapat penalti, momentum, bisa menggolkan 1 begitu ya. Mengapa kemudian kita rasanya seperti kurvanya turun begitu secara semangat, secara mental begitu? Apa yang bisa Anda baca sebagai mantan pemain, Kang? Iya, sebetulnya mempertahankan itu lebih sulit daripada mengejar ya. Ketika kita leading 1-0, para pemain kita juga agak sedikit kurang fokus. Bahkan para pemain Arab Saudi, mereka lebih enak memainkan perannya. Dari lini ke lini, mereka lebih enak cara memainkan bola, dan mereka masih punya keyakinan bahwa 1-0 ini bukan akhir dari segalanya. Waktu masih panjang, mereka lebih tenang, tetapi kita agak sedikit panik. Setelah mencetak gol, kita agak sedikit buyar. Masuk 1-1, masuk 2-1, akhirnya ya di situ. Malapetaka itu hadir untuk timnas kita. Dan satu lagi, mungkin keterlambatan pergantian ini yang membuat akhirnya ritme permainan kita itu mudah ditebak dan para pemain sudah tidak bisa menjalankan perannya masing-masing ya. Tetapi ketika Ole masuk dan juga di 15 menit terakhir terlihat permainan cukup hidup, bahkan kita juga bisa mencetak gol lagi, tetapi sayang waktunya tidak keburu. Nah ini mungkin harus jadi perhatian ketika nanti melawan Irak, jangan sampai hal-hal seperti ini, hal-hal fundament seperti ini yang membuat akhirnya timnas kita ini di partai hidup mati ini nanti jadi tidak sesuai harapan warga negara kita yang mengharap timnas kita bisa lebih berprestasi. Oke, saya ke Bung Roman. Ini sesuai apa yang Anda sebutkan di awal begitu ya. Ole rasanya sayang sekali. Di akhir baru diganti, waktunya tidak cukup. Nah, bagaimana ke depan kita, apakah sangat bergantung pada Ole ditaruh dari depan, seberapa itu bisa memperbaiki sebetulnya pada kalau kita berkaca pertandingan kemarin? Ini kan situasi yang memang genting ya, sulit. Tinggal 1 pertandingan terakhir, 90 menit waktu normal menghadapi Irak. Dan itu mengharuskan kita untuk bisa menang. Tidak ada pilihan lain, ya kan? Kalau kita ingin menang ya, Kluivert harus memainkan tim yang terbaik dengan kualitas pemain seperti Ole mesti dimainkan. Ya, kalau kemarin saja dia mainkan Ole, mungkin di 45 menit babak kedua di awal itu akan beda. Atau bisa mengejar ketertinggalan lebih cepat. Kan berubah. Jadi dia ada shoot, dia ada on target, bahkan penalti itu dapat dari dia karena berkejaran dengan dia, pemain agak panik di belakang pemain Arab. Ya benar, Akmal bilang bahwa pertahanan Arab sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Mereka kuat di tengah sampai ke depan. Dan mereka takut, kalau udah Ole kan pengganggu tidak seperti Ragnar di babak pertama kan. Nggak ada gangguan, mereka lebih nyaman bermain. Tambakti, Takri di belakang itu lebih enak. Nanti ada Ole baru mereka kurang nyaman. Ya, ada banyak serangan yang kita dapatkan kan, ada 5 on target kita dapatkan sepanjang pertandingan, ada 10 tembakan. Itu bagus, bermain tandang loh, bermain lawan mereka dengan ball position yang tidak begitu jauh kan, 44 dengan 56. Jadi tidak begitu jomplang. Nah, ini yang harus kita bawa, atau Patrick Kluivert belajar dari sini untuk lawan Irak. Harus pemain-pemain kan langsung dimainkan aja, mau Ole, mau Ragnar, Miliano, langsung dimainkan semua. Nathan Cho,
Saya pikir kalau kemarin tuh ada Nathan Cho di tengah, ada Tom Hai dan ada Joe Pelupesi akan beda. Oke, jadi Tidak itu kuat, tidak sangat kuat. seharusnya sudah dari Seharusnya. awal ditempatkan di Kalau situ bermain ya? dengan 4-3-3, kalau mereka bertiga itu ada sama-sama, itu kuat. Satu bisa Oke. mengatur serangan, dan dua bisa bertahan dengan baik. Nathan bersama dengan Joe. Oke, Gitu. baik. Kang Abo, saya ke Anda lagi. Jadi kalau kemudian Miliano masih dianggap punya poin bagus, positif begitu ya, kenapa kemudian ini juga cepat diganti rasanya? Apa yang bisa Anda baca dari itu, Kang? Ya ini lebih ke taktikal ya. Biasanya para pelatih itu lebih paham karena di sini juga mungkin peran asisten juga sudah memberikan masukan terhadap Kluivert bahwa kita butuh para pemain yang lebih segar untuk bisa menghidupkan kembali asa tersebut. Dan akhirnya juga terbukti ya. Kita juga dapat peluang yang bisa dikonversi menjadi gol. Ya, tapi lagi-lagi ya, ini kalau menurut saya sih terlambat atau memang sedikit ya memang terlambat pergantian dan responnya ini yang membuat akhirnya kita kebingungan gitu kan. Baik dari si pemain ataupun dari si pelatih. Ketika tekanan tersebut datang, udah 3-1 ini, nah ini respon yang sebetulnya agak sedikit terlambat itu. Beda halnya kalau misalkan posisi masih 1-1 atau 2-1, nah di situ. Kalau pergantiannya tepat, saya pikir hasilnya pun tidak akan seperti Oke, ini. Ini Kang. hanya in my opinion aja ya. Oke. My humble opinion biasanya begitu. Kang, saya tapi ingin tanyakan Anda sebagai mantan pemain. Sebetulnya secara psikologis begitu ya, bisa Anda ceritakan sebetulnya tekanan pemain saat kondisi sudah seperti itu tuh seperti apa? Siapa yang harus memimpin mengambil alih komando saat itu, Kang? Iya, sebetulnya peran kapten di sini ya. Tetapi kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa semua ini adalah peran kapten. Tetapi kalau semuanya secara teamwork-nya juga sudah sama-sama saling paham dengan job desk-nya masing-masing, saya pikir tinggal menggerakkan, tinggal mengasih kode itu semua juga sudah mulai bisa paham gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini hanya tinggal tinggal ya chemistry-nya aja yang belum terlihat sih di pertandingan kemarin. Oke, chemistry. Saya ke Mas Akmal. Jadi menurut Anda miskoordinasinya ada di siapa? Antar pemainkah atau Kluivert yang memang kurang bisa secara cepat merespon begitu? Kalau saya melihat secara overall lah, yang pertama ini kan tim masih sumur jagung di bawah Kluivert, ditambah lagi pemain yang baru masuk juga tidak dalam waktu bersamaan. Sebagai contoh, Emiliano Jonathan kan baru juga, dia baru 2 kali memainkan pertandingan. Artinya untuk mendapatkan chemistry sebagai sebuah tim juga masih butuh waktu yang cukup panjang. Ditambah lagi misalnya Ole Romeni sudah lama istirahat. Dia bahkan nggak ikut ketika kita uji coba lawan Cina Taipei dan juga melawan Lebanon. Begitu juga Martin Pas. Bahkan Martin Pas datang paling belakang karena paling jauh datang dari Amerika Serikat. Sehingga waktu adaptasi, aklimatisasi termasuk diantaranya adalah menyamakan visi bermain itu sangat terbatas. Ini Membangun chemistry membangun antar chemistry-nya pemain. sangat terbatas. Jadi kalau dibilang kesalahan siapa, ya saya tidak mau menyalahkan 1-2 orang ini kesalahan kolektif, kesalahan berjamaah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kesalahan kolektif ini tidak terulang di partai nanti melawan Irak ya. Pilihan kita kan kita harus menang, maka kita harus menyerang. Jadi orang bicara kemudian soal ball position dan sebagainya. Sepak bola sekarang kan tidak bicara ball position. Sepak bola sekarang adalah siapa yang cetak gol lebih banyak, maka dia yang memenangkan pertandingan. Dan itu yang kemudian harapan publik. Nah, bagaimana Patrick Kluivert kemudian dalam waktu 2 hari ini mempersiapkan tim ini untuk fokus para pemain melupakan laga melawan Arab, fokus melawan Irak. Jadi kalau bahasa Arabnya kan Faiza Farok Tafansop gitu kan. Setelah kerja yang sebelumnya sudah selesai, sudah lupakan, kemudian kita tatap ke depan pekerjaan di depan yang harus benar-benar lebih fokus. Oke, jadi ini kalau anak sekarang bilangnya cepat move on ya. Move on. Untuk kita bahas. Oke, nanti kami masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada mantan striker Timnas Indonesia Kang Zainal Arif yang sudah bergabung sama kami. Terima kasih banyak Kang. Nanti Sama-sama. saya akan minta tanggapan analisa lagi di pertandingan berikutnya begitu ya. Terima kasih Kang. Selamat malam. Siap, Azram, selamat malam. Malam Bung Ropan. Malam, yuk. Malam Akmal. Alam. Dan kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Sport. Asa Garuda menuju Piala Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Bung Ropan dan juga Mas Akmal Marhali. Saya ingin kemudian kita menganalisa statistik pertandingan terlebih dahulu. Kami akan tampilkan pada sejumlah plasma terkait dengan statistik pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi semalam. Kita akan lihat, saya ingin nanti Bung Ropan terlebih dahulu melihat kemudian bagaimana serangan-serangan langsung ke gawang Indonesia itu ternyata lebih banyak yang dilakukan oleh Arab Saudi. Lini belakang kita kocar-kacir, semua terlihat panik, kaget. Apa yang kemudian bisa kita baca itu, Bung? Ya, karena itu tadi kan bermain dengan flat kan hanya menggunakan dua back, center back dengan Dix dan Jai memang terbuka bermain. Sehingga ada ruang di sana. Apalagi kan kita kurang bagus juga dalam hal bertahan, terutama dua pivot kita kan. Sehingga ruang itu dimanfaatkan oleh pemain-pemain, oleh Nasser Aldosari di sana, ya ada Kabairi, Juwair, bermain-main sangat bagus. Lebih tenang dan pressing mereka sangat tinggi. Dan itu kan kelihatan dari intensitas serangan mereka. Itu pressing Arab Saudi yang memang bagus atau lini belakang kita yang gagal sebetulnya? Pressing mereka luar biasa bagus. Dan itu kan sudah dalam benak, dalam otak Herve Renard sebagai pelatih. Tentunya mereka lihat kan, cara kita terakhir bermain lawan Lebanon bagaimana. Mereka nggak lihat lawan Cina Taipei, tapi lawan Lebanon terakhir itu menjadi ukuran buat mereka untuk bermain. Dan bagi saya, kita cukup ya. Kalau lawan Lebanon kita tidak bisa membuat satu shot on target pun, tapi kemudian lawan Arab ada 5 on target dari 10 percobaan menembak. Ini kan bagus buat kita. Berarti pertahanan mereka memang kurang juga begitu bagus Arab. Tapi kalau kita balik dengan Arab melepaskan 17 tembakan. Mungkin hampir 10 diantaranya on target. 3 mendapatkan gol kan, satu penalti. Nah ini akan menjadi catatan bagi Clifford, bagi Dani Lansat dan Alex Pastur untuk menghadapi pertandingan selanjutnya lawan Irak. Bagaimana? Karena Irak pertahanan mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan pertahanan Arab Saudi. Tapi kalau kita lihat ini secara data begitu ya, tendangan ke arah gawang Arab Saudi 10, Indonesia 5. Anda katakan tadi Irak itu akan lebih bagus dari Arab Saudi. Artinya dengan angka atau data ini seberapa Indonesia juga masih bisa optimis sebetulnya, Bung? Ya, mau tidak mau dalam posisi seperti saat ini ketika kita kalah lawan Arab Saudi, ya kita harus optimis. Tapi kan harus rasional, artinya pertandingan kemarin jadi data perhitungan juga begitu. Iya, tinggal tergantung petik Clifford, dia akan memainkan pemain seperti apa. Jangan salah langkah lagi untuk bisa bermain dengan taktik apapun yang dimainkan. Karena kita ini butuh menang. Karena kalau kita bisa menang dengan 2-1, itu kan lebih enak buat kita misalnya. Ya, dan kemudian berharap Irak mengalahkan Arab Saudi lah, ya, akan rame, ya kan? Walaupun masih beberapa hari setelahnya ya. Dan kita belum tentu berharap bahwa 5 tembakan shot on target ini akan terulang lagi melawan Irak, karena itu kan Irak kuat secara bertahan tuh bagus sekali mereka. Ini akan menjadi tantangan buat Clifford untuk memainkan pemain mana yang akan tampil. Apakah Ole langsung main di pertama? Ya, tergantung dia, semua untuk bisa melihat. Dan harusnya belajar dari kemarin ya. Belajar, jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi terjadi kemarin. Iya. Oke, Mas Akmal, ini akurasi operan saya ingin ke Anda. Artinya kita masih lebih kecil prosentasenya dibanding Arab Saudi. Banyak mengatakan ya jelek juga ini. Tapi kalau saya lihat secara overall dengan ranking kita yang langit dan bumi itu kan kita 119, mereka 59. Artinya dengan komposisi statistik yang seperti ini sejatinya kita mampu mengimbangi mereka. Walaupun jarak 50. Betul. Itu ya. Mereka kan bagaimanapun negara adidaya sepak bola Asia bersama dengan Jepang. 6 kali lolos Piala Dunia, 1994 pertama lolos 16 besar. Artinya kita secara mental Piala Dunianya justru kita belum dapat di sana karena kita belum pernah tampil di sana, pernah tampil atas nama Hindia Belanda 1938 sudah terlalu jauh. Tapi kalau misalnya akurasi operan untuk pemain kita dan Arab Saudi tidak beda jauh, 77% berbanding 76%. Tipis dong. Tipis gitu. Dan yang paling banyak justru saya melihat dari kondisi fisik ya. Itu terlihat dari pelanggaran yang kita lakukan. Kita total pelanggaran separuh lebih banyak dari 18. Sementara Arab Saudi hanya 9. Padahal kalau kita lihat Arab Saudi itu menarik kalau di pertandingan ketika mereka sudah unggul 2-1, mereka banyak actingnya tuh kan. Trik-trik pura-pura jatuh, kemudian bahkan ada yang kejang-kejang dan sebagainya. Berharap memprovokasi pemain Indonesia untuk ikut emosi, tapi pemain kita nggak emosi. Itu artinya cara yang diambil oleh Arab Saudi untuk membuang waktu tidak digubris oleh pemain Indonesia sampai kemudian Kano akhirnya kartu merah karena ingin buang-buang waktu. Artinya apa? Secara permainan kita tidak kalah. Secara permainan, yang kalah kita jumlah gol saja. Gitu. Nah, walaupun itu menentukan. Betul, walaupun itu menentukan. Tapi kan hitung-hitungannya adalah bahwa dari statistik ini menggambarkan kita ada harapan ke depan. Tapi kan ekspektasi kita kan sekarang tinggi sebenarnya. Kalau saya sebenarnya orang yang masuk kategori pemikir yang realistis. Level kita itu sekarang dari bawah ya, AFF kita belum pernah juara, gitu kan? Asia kita juga belum pernah juara, kita sudah melompat ke
Piala Dunia. Kan ini kan akselerasi yang sangat cepat gitu. Kita peringkat berapa? 119. 119. Kalaupun kita lolos Piala Dunia, kita adalah tim dengan ranking paling rendah yang lolos ke Piala Dunia. Nah, gitu. saya pengen masuk di situ Mas Akmal. Jadi artinya 119, artinya kalau secara pemain ya misalkan yang beberapa catatan yang kami catat, misalkan ada kemudian Klok, Beckham, Yance, Yakob yang kemudian dianggap performanya di bawah rata-rata. Iya. Jadi artinya sebetulnya secara, ya tapi mereka ada di Liga 1 selama ini. Ya, Apakah itu kemudian seharusnya kita meningkatkan dulu? Ya, saya mohon maaf, saya ingin mengatakan bahwa performa pemain kita yang Liga 1 kemarin di bawah ekspektasi. Gitu, Oke. ya kan semuanya. Ini menggambarkan bahwa ternyata kompetisi kita belum meningkatkan kualitas sepak bola kita seperti kompetisinya Arab Saudi yang sekarang nomor 1. Artinya ada PR di sana. Jadi saya selalu punya analogi yang selalu saya semboyankan bahwa tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Nah, kita pembinaannya masih belum baik, kemudian juga kompetisi kita juga belum terlalu sehat. Wajar kalau kemudian penampilan para pemain kita ketika berhadapan dengan tim Arab Saudi, apalagi Jepang, agak sedikit gugup gitu kan. Karena belum terbiasa dengan kompetisi yang tensi tinggi. Oke. Artinya ini PR yang juga bukan cuma tugas Patrick Kluivert, tapi juga nanti tugas direktur teknik bagaimana membenahi pembinaan usia muda kita sampai juga membenahi kompetisi kita agar levelnya naik gitu kan. Selain itu tentunya adalah bahwa lompatan kita yang terlalu tinggi ini kan program akselerasi yang lakukan. Quick win lah istilahnya Pak Erick Thohir untuk percepatan kemenangan. Dan itu juga sedang dilakukan oleh beberapa negara di Asia Tenggara Tapi juga. progresnya menurut Anda ini positif? Progresnya sangat positif. Kalau menjadi sebenarnya. lompatan. Tapi kan kemudian menghadirkan ekspektasi tinggi publik. Nah, itu yang kemudian dihadapi sekarang. Publik, ya kita udah mau Piala Dunia, ya kita harus lolos. Kalau nggak lolos, pecat pelatihnya kan seperti itu akhirnya kan. Problemnya ada di situ. Sementara konsentrasi pemain ini sangat dibutuhkan melawan Irak. Saya ini ingin sekaligus dalam forum ini ingin menyampaikan kepada para netizen kita sekarang kan Beckham dibully, Ricky Kambuaya dibully, Yakob dibully. Saya pikir ini kita sedang membunuh pemain talenta kita sendiri. Saat kita akan berhadapan dengan Irak. Bukan nggak boleh mengkritik gitu kan. Kritik dibutuhkan, tapi caranya yang argumentatif. Jangan kemudian bullying, perundungan yang akhirnya membuat konsentrasi pemain kita ini terpecah ketika kita akan menghadapi do or die atau hidup mati melawan Irak nanti. Karena mentalitas yang lebih kuat itu dibutuhkan. Justru sekarang dukungan moral yang harus kita berikan bahwa kita masih punya peluang untuk lolos. Sekarang kalau hitung-hitungan Bu Ropan tadi sudah katakan, kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih ada, bukan belum tertutup. Kita menang 2-0 melawan Irak, kemudian Arab Saudi kalah 1-0 dari Irak. Kita lolos langsung kan Piala Dunia atau ya lewat jalur playoff. Itu tahan. Kalau lewat jalur playoff ya kita tinggal harus menang. Saya akan tanyakan skenario itu tapi nanti di segmen berikutnya. Saya ingin fokus dulu. Jadi ada yang juga menganggap Bung Ropan pada second ball terus kemudian penerimaan dari passing-passing kita cukup lambat merespon sebetulnya. Apakah itu juga bisa menjadi catatan? Iya pasti akan menjadi catatan karena kemarin kan banyak pemain-pemain kita juga hilang bola. Tapi kalau untuk passing seperti Joe Polupesi kan bagus. Jai Ises itu oke, sudah terbiasa mereka bermain di Eropa. Kevin Dix juga sangat baik. Makanya ini kan akan menjadi catatan bukan saja bagi Patrick Kluivert, tetapi yang menentukan adalah para asisten mereka yang memang bertugas untuk mencatat kelemahan pemain-pemain kita di mana karena ada pertandingan selanjutnya. Lain halnya kalau kita bisa kemarin paling tidak hasil imbang yang kita dapatkan itu kan bagus buat kita. Ya, makanya di 10 menit terakhir itu kita geber tuh kita nggak dapatkan. Saya pikir akan 3-3 saat itu. Akan lebih enak kita. Artinya pemain-pemain juga melangkah ke pertandingan lawan Irak itu pede, percaya diri kalau kita draw. Kemarin juga kalau kita lihat dari wajah Herve Renard sebagai pelatih Arab Saudi tidak terlalu gembira dengan hasil ini. Begitu tiup peluit panjang dia langsung masuk kan tidak ada berteriak karena dia tahu bahwa dia dalam posisi genting juga. Kalau kalah 2-0 lawan Irak, kita menang melawan Irak bahaya posisinya. Jadi dia masih gelisah juga dia ini. Apalagi dengan skor 3-2 kan. Lain halnya kalau mereka menang 3-0. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap buat dia. 3-1 masih enak. Tapi begitu ada gol balasnya dari Kevin Dix dengan 2-3 itu akan mengguncang juga mereka. Tapi kita kembali ke soal passing ini memang butuh pemain-pemain yang bagus. Kalau pemain yang berkualitas saya yakin passing mereka akan baik. Apa yang kurang dari kemarin yang kemudian itu bisa jadi pelajaran untuk melawan Irak nanti, Bung? Iya, karena mereka untuk keluar dari tekanan agak berat. Ketika di pressing untuk balik agak sulit buat pemain-pemain. Apalagi ya maaf bukan Beckham kemarin yang kita harapkan bisa itu muncul. Akhirnya nggak bisa bikin apa-apa, ya kan? Yakob juga yang kita harapkan. Dan dia banyak kehilangan bola dan 3 gol itu berawal dari posisi situ, posisinya Yakob. Ya, termasuk penalti. Ya, jadi dimanfaatkan akan dilihat di situ dan kemudian harus bisa melihat apakah kembali dengan
Justin Hubner dan Rido yang akan bermain di belakang, kemudian Kevin Dix akan bergeser ke kanan, itu kan menjadi pilihan-pilihan opsi-opsi yang harus dilakukan oleh pelatih. Oke. Gitu, untuk menghadapi Irak ini ya. Oke, untuk menghadapi Irak. Banyak juga yang kemudian menganggap ketiadaan Verdong itu cukup berpengaruh begitu. Bung Ropan, menurut Anda? Saya pikir nggak juga, bukan apa ya, dia pemain bagus, sangat konsisten, Verdong. Tetapi kan di posisi dia ada ada Dean James yang juga sedang bagus di Go Ahead Eagles. Kemarin dia dapat 2 assist ketika memperkuat di Liga Eropa lawan Panathinaikos. Dan 1 assist gol pertama itu kan dimulai dari Dean James. Dari bola mati, angkat, ada sundulan di sana berebut antara Kevin Dix dan Jai. Kemudian Tambakti kena handsball kan dari dia. Corner kick selalu diambil oleh Dean James. Ini pemain bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu matters ya. Betul, ya. Bahkan kalau saya pikir kalau ada Verdong lagi fit, ya, Verdong bisa bermain di posisi Mark Klok kemarin, seperti lawan Lebanon. Bisa, Dean James akan bermain, akan tentunya lebih bagus, lebih kuat. Karena dia tahan bola kan bagus, passing kembali, passingnya juga menentukan. Karena itu lini tengah sekali lagi itu menjadi urat nadi bagi sepak bola. Kalau di tengah itu hilang, habis. Nah, Arab kemarin agak bagus karena tengahnya mereka jalan, cair dengan bagus, sehingga di depan juga depan belakang terdistribusi dengan baik. Kalau itu putus, kemarin kita putus. Untuk ke depan nggak bisa. Dari tengah. Jadi mau tidak mau hanya bertahan aja. Karena kebetulan dua-duanya tipikal pemain yang berebut bola yang bertahan antara Klok dan juga dengan Joy. Gitu. Itu catatan Anda bagaimana? Lini tengah kita bisa memperkuat lagi untuknya. Ya, kalau lini tengah kita butuh double pivot kita ini kan fungsinya jadi sama. Tadinya saya berharap ada Casimiro dengan Toni Kroos gitu kan, satu ngerebut bola, satu atur permainan. Nah, ini tidak kelihatan antara Jay Palupesi dengan Klok. Bahkan benturan tugasnya sehingga kemudian komunikasi di lapangan tidak begitu efektif yang pada akhirnya kedalaman dalam bertahan terlalu dalam gitu kan. Terlalu ada di garis pertahanan kita sehingga para pemain Arab Saudi bahkan bisa bisa ngumpan dengan tumit di dalam kotak penalti kita. Jadi ketiadaan Tom Haye cukup riskan di situ. Iya, kan tidak ada. Tapi Tom Haye juga masih agak riskan untuk dimainkan dalam situasi permainan yang sangat cepat karena bagaimanapun fisik menjadi hambatan. Memang tadi pilihannya seperti kata Bung Ropan, Nathan Choaon. Saya juga agak kaget ketika kita tidak punya opsi banyak untuk gelandang bertahan. Nathan Choaon justru ditaruh di tribun gitu ya. Nah, ini kan problem yang kita hadapi di pertandingan melawan Irak. Nanti pasti akan seperti itu. Lini tengah Irak itu juga lebih kuat, bahkan mereka punya powerful, gayanya gaya-gaya timnya Bos Ropan nih, gaya-gaya Panzer, dia kan lebih dekat ke Eropa dibanding Timur Tengah, agak berbeda dengan gaya bermain Arab. Nah, kalau kemarin saya mengatakan kita dapat 2 gol tangan Tuhan sebenarnya kan, lewat Kevin Dix, karena dua-duanya penalti yang tertangkap VAR. Nah, kita berharap di permainan lawan ke depan nanti, segala hal yang kurang dari tim nasional kita dalam hal bertahan, kemudian dalam transisi dari bertahan ke menyerang, termasuk diantaranya switch play-nya, itu kan tidak berjalan dengan sangat baik. Kenapa misalnya Emiliano Jonathan ditarik keluar? Mungkin dia sebagai sayap sangat cepat dan crossing-crossingnya tetap bagus. Tapi kemudian yang diharapkan mungkin cutting inside masuk ke dalam, seperti Arjen Robben. Nah, itu nggak kelihatan kemarin ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Potongan-potongan sama seperti Beckham Putra kan diharapkan seperti itu, bisa masuk ke dalam kotak penalti, tapi pada akhirnya tidak punya bola tapi kontrol lemah, gampang direbut, agak grogi sehingga kemudian strategi yang dimainkan yang diharapkan bisa berkembang tidak jalan. Dan itulah sepak bola, tidak semua tim yang mapan juga bisa main dalam posisi yang seperti yang diharapkan, kadang-kadang naik turun. Mungkin ternyata Yakob Sayuri sedang off day, Beckham sedang off day. Artinya itu jangan kemudian kita berpikir bahwa sebagai penggemar bola ini gara-gara Beckham, gara-gara Yakob Sayuri kita kalah. Akhirnya kita bully habis-habisan. Harusnya kita juga menjaga itu semua untuk di minggu nanti yang melawan Irak. Support mereka lah kalau perlu ya kan. Usai jeda nanti saya akan minta bagaimana analisa Anda soal skenario-skenario ini, Mas Akmal dan juga Bung Ropan. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Sport, Asa Garuda menuju Piala Dunia.